Kuasa memberi, gerbang menuju kemakmuran ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, memberi bukan sekedar tindakan baik ya. Memberi adalah prinsip rohani yang membuka pintu-pintu berkat. Di dalam kerajaan Allah, memberi bukan berarti kehilangan, tetapi menanam. Setiap benih yang ditabur akan menghasilkan tuaian tentu saja. Di dalam dunia yang cenderung mementingkan kepemilikan dan pengumpulan, firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda, yaitu kemurahan hati adalah kunci kemakmuran Anda. Banyak orang berdoa untuk kelimpahan, termasuk Anda kan? Mereka rindu kehidupan yang diberkati, usaha yang berhasil, rumah tangga yang cukup baik, dan keuangan yang stabil. Namun mereka lupa bahwa salah satu pintu menuju semua itu adalah hati yang suka memberi. Dalam ekonomi kerajaan Allah, bukanlah siapa yang paling banyak menimbun yang diberkati, tetapi siapa yang paling setia menabur. Saudara-saudariku terkasih, ketahuilah bahwa memberi sejatinya adalah bagian penting dari iman. Tercatat dalam surat kepada umat di Ibrani bab 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Memberi adalah tindakan iman saudara-saudari. Ketika kita memberi kepada Tuhan, baik itu berupa persembahan, atau perpuluhan, atau memberi kepada sesama, sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber utama kita. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan pula bisnis kita. Di dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat 10 Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini satu-satunya bagian dalam Alkitab di mana Tuhan berkata, ujilah aku. Artinya, Tuhan begitu serius tentang janjinya itu. Ketika kita setia memberi, dia membuka tingkap-tingkap langit. Hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, bukan? Berkat yang sungguh-sungguh melampaui logika. Dan mari sekarang kita berkenalan dengan hukum yang disebut hukum tabur tuai. Sebagai sebuah prinsip kekal dari Tuhan sendiri. Surat untuk jemaat di Galatia bab 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak pernah ingkar janji saudara-saudari. Saat kita menabur dengan hati yang tulus, Tuhan akan menumbuhkan hasilnya di waktu yang tepat. Seringkali kita ingin menuai tanpa menabur. Aneh kan? Kita menunggu berkat datang sebelum kita memberi. Tapi kenyataannya, berkat datang karena kita memberi terlebih dahulu. Banyak orang tidak mengalami kelimpahan karena mereka hidup dalam ketakutan dan kekikiran. Mereka memegang erat apa yang mereka punya. Seolah-olah kalau dilepaskan itu mereka akan kekurangan. Tetapi dalam kitab Injil Lukas bab 6 ayat 38 Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memberi untuk membuat kita miskin. Dia ingin kita hidup dalam aliran berkat. Dan satu-satunya cara agar aliran itu tidak berhenti adalah dengan terus memberi. Kitab Amsal bab 11 ayat 24 sampai 25 berkata sebagai berikut. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Inilah paradoks ilahi itu. Semakin kita memberi, semakin kita diberi. Saya ulangi, semakin kita memberi, semakin kita diberi. Dunia tidak mengerti hal ini. Dunia berkata, simpanlah sebanyak mungkin. Tetapi kerajaan Allah berkata, taburkanlah sebanyak mungkin. Kemurahan hati tidak hanya menarik berkat materi saudara-saudara, tetapi juga hal-hal baik kemurahan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang murah hati sering melihat pintu-pintu terbuka. Proyek masuk tanpa dicari-cari, relasi terbangun dengan orang-orang yang tepat, ide-ide besar bermunculan di waktu yang tepat pula. Kasih karunia Tuhan seperti ini tidak bisa dibeli, tetapi bisa ditarik melalui hati yang memberi dengan sukacita dan iman. Dan Anda tahu tidak bahwa Yesus sendiri adalah pemberi terbesar itu. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 8 ayat 9, dikatakan sebagai berikut. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus memberi seluruh dirinya, saudara-saudari. Salib adalah simbol pemberian terbesar yang pernah ada. Ia tidak hanya memberi sebagian, tetapi seluruh hidupnya, supaya kita hidup dalam kepenuhan anugerah. Jika kita adalah murid-muridnya, kita dipanggil untuk hidup seperti dia. Dan itu berarti apa? Itu artinya kita menjadi pemberi juga. Bukan hanya memberi dari kelebihan, tetapi dari hati yang penuh kasih dan iman. Memberi saudara-saudari menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan juga. Di dalam surat kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah." Dunia ini hidup untuk diri sendiri, tetapi orang yang hidup menurut roh akan mengalirkan hidupnya untuk sesama, untuk orang lain. Memberi menjauhkan kita dari keserakahan dan membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, "Aku mempercayai Engkau sebagai sumberku. Aku tidak hidup dari gajiku. Aku hidup dari kasih karunia-Mu." Hidup yang demikian akan selaras dengan kehendak Tuhan tentu saja. Dan di sanalah berkat-berkat sejati mulai mengalir, yaitu damai, sukacita, kesehatan, hubungan-hubungannya dipulihkan, dan kelimpahan yang penuh. Mari kita melihat Pengkhotbah bab 11 ayat 1 yang berkata, "Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu." Saudara-saudari terkasih, saat kita memberi, kadang-kadang kita tidak langsung melihat hasilnya, tidak ujuk-ujuk. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa pada setiap benih yang kita taburkan. Mungkin itu adalah perpuluhan yang Anda setorkan dengan setia, walaupun penghasilan Anda kecil sekali. Mungkin itu adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tuhan melihat semuanya, dan pada waktunya Tuhan itu pasti akan datang. Kitab Amsal bab 3 ayat 9-10 mengajarkan sebagai berikut. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah." Itu janji Tuhan. Ia tidak pernah berhutang. Ia selalu membalas, bahkan berlipat ganda. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan akhir dari pengajaran ini, saya akan sarankan untuk Anda dengan sebuah perintah. Jadilah pemberi, bukan pengejar. Hari ini dunia mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan, betul? Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi saluran kekayaan. Kita tidak dipanggil untuk menimbun, tetapi untuk menyalurkan. Kita bukan kolam, tetapi sungai. Jika Anda ingin mengalami hidup yang diberkati secara nyata di arena finansial, pekerjaan, kesehatan, hubungan, mulailah dengan memberi. Beri dari hati Anda, beri dengan iman, dan beri dengan sukacita. Tuhan tidak mencari jumlah besar, saudara-saudari, tetapi dari hati yang percaya. Beri kepada Tuhan, beri kepada sesama, beri kepada pelayanan yang memperluas kerajaannya. Karena ketika Anda memberi, Anda sedang menyelaraskan hidup Anda dengan hukum-hukum rohani yang kekal. Dan hukum itu berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dalam waktunya, dengan kelimpahan, dan untuk kemuliaan namanya. Demikian katekisme hari ini. Tuhan memberkati. Amin dan Shalom.